Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fa salatullahi wa salamuhu ala akrami muallimin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna ya rabbana ma yanfa'una wanfa'na ya rabbana bima 'allamtana. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Anak-anakku semua, para santri dan juga para santri dimanapun Anda berada, baik yang dari pesantren Al-Bahjah atau yang lainnya, kalian semuanya sama, yaitu wasiatnya Rasulullah. Kita lanjutkan pesan-pesan untuk kalian para santri agar kalian mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Tidak sekedar kepandaian di akal pikirmu, akan tapi juga kesadaran di dalam hatimu, kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah, kerinduan kepada kebaikan. Itulah ilmu yang manfaat, yang menjadikan seorang hamba semakin khusyuk kepada Allah. Dan hanya orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang manfaat itulah yang khusyuk kepada Allah, yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka dengan ilmulah anak-anakku semuanya, orang bisa khusyuk. Beribadah tanpa ilmu tidak akan diterima karena tidak dianggap sah. Ilmu tanpa amal gak guna, justru akan semakin besar tuntutannya nanti di akhirat. Maka untuk menjadi ilmu manfaat yang perlu kita tata lagi-lagi di saat kita mencari, dimulai dari niat yang benar, kemudian rizki yang halal yang kita makan, menjauhi kemaksiatan. Di dalam menuntut ilmu, kalau kita memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka yang akan kita dapat adalah ilmu yang menjadi sebab kebahagiaan, sebab kemudahan, sebab keterangan batin. Baik, kita dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, dengan kitab Adab Sulukil Muridnya, kita ngambil, kita kutip kalimat-kalimat beliau untuk bekal kita. Dan di antara yang harus kita perhatikan anak-anakku semua di dalam menuntut ilmu adalah menjaga ketulusan hatimu. Jangan sampai menuntut ilmu bukan karena Allah. Menuntutlah ilmu karena Allah, itu namanya ikhlas. Man talabal ilma mimma yubtaqa bihi wajhullahi la yata'allamu illa li'ardin minad dunya lam yajid arfal jannati. Orang menuntut ilmu kelihatannya berjubah, berimamah, siang malam menghafal, tapi ternyata di balik ini semua adalah niat yang tidak baik untuk mendapatkan dunia, bukan untuk Allah. Maka ketahuilah orang ini tidak akan mencium bau surga. Sementara bau surga akan tercium 500 perjalanan 500 tahun. Artinya sangat jauh-jauh dari surga. Inilah anak-anakku semuanya. Nuntut ilmunya bukan karena Allah.
maka dia akan sia-sia. Capeknya tidak menjadikan sebab kebahagiaan nanti. Bahkan capek yang didapat di saat menuntut ilmu adalah muqaddimah capeknya nanti di akhirat. Maka terus kita tata hati di dalam menuntut ilmu. Kelihatannya menghafal ini itu, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya yang salah, tidak tulus karena Allah SWT. Lam yajid arfal jannati, tidak mencium bau surga. Oh, mencium, apalagi masuk, mencium bau surga yang harumnya surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Nggak bisa mencium, apalagi memasukinya. Mungkin gelarnya di dunia sebagai ulama, tapi nggak ada artinya di hadapan Allah karena hatinya yang salah. Maka kita lanjutkan nasihatnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Ada satu penyakit yang sangat membahayakan hati. Penyakit hati yaitu selanjutnya adalah amriya'u riya'. Kita berbuat bukan karena Allah, akan tapi ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Imbalan itu baik berbentuk sanjungan atau imbalan dunia. Ini orang riya ini betul-betul su'ul adab kepada Allah. Allah melihat hatinya. Seolah-olah dia berbuat kepada Allah, tapi sesungguhnya bukan karena Allah, dan Allah Maha tahu yang ada di hati seorang hamba. Dan ilmu riya ini harus terus kita ulang-ulang agar telinga kita mendengar, akal kita berpikir, kemudian dirasakan oleh hati. Kemudian berusaha gimana memeranginya. Riya. Yang tidak tulus atau tidak ikhlas waktu menuntut ilmu di saat menjadi santri, maka pun di saat menjadi ustadz yang tidak akan ikhlas. Oh, bahaya sekali anakku. Kalau impiannya waktu menuntut ilmu seperti yang Buya sampaikan tadi pagi, impiannya menuntut ilmu hanya pengen kaya, pengen mendapatkan dunia, pangkat, maka di saat dia mendapatkan ilmu yang sesungguhnya, dia hanya ingin mewujudkan harapannya, impiannya dengan ilmunya. Makanya ilmu yang tidak manfaat untuk dunia. Sehingga menjual agama, menunggangi agama untuk mencapai dunia. Kalau ada orang kafir Quraisy waktu itu di Mekah menyembah berhala, alasannya apa? Untuk mendekatkan kepada Allah, menyembah berhala untuk mendekatkan kepada Allah, katanya begitu. Tapi ini orang yang ini ulama punya ilmu tapi tidak kenal Allah, menunggangi agama untuk menuju dunia. Lebih serem lagi manusia ini. Agama ditunggangi untuk memenuhi hawa nafsunya. Makanya nanti akan muncul ustadz, na'udzubillah, jangan sampai kalian menjadi mereka. Ustadz, urusannya adalah hitungan dunia. Ceramah yang dipikir adalah berapa amplop yang diberikan. Kalau dekat dengan pejabat nanti hanya hanya untuk pemberian yang dinanti. Tidak akan tenang hidupnya. Dia akan tersiksa. Dan itu yang paling ditakut oleh baginda Nabi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati alaikum As-sirkul ashar ar-riya. Yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang tersembunyi, yaitu syirik kecil. Syirik kecil yaitu tersembunyi di hati, yaitu apa? Ar-riya, berbuat baik bukan karena Allah. Berbuat baik hanya ingin disanjung, ingin dianggap hebat oleh orang. Maka dia rugi, nanti akan menjual agamanya. Sebab yang diinginkan dengan berbuat baik adalah imbalan di dunia, bukan akhirat. Jadi, sudah bisa sampaikan imbalan di dunia macam-macam, sanjungan, wah, gelar, dielulukan dia, diangkat-angkat, masya Allah, dianggap hebat, dia menikmati, hancur semuanya. Itu yang terjadi di saat menjadi ustadz. Karena apa? Waktu menuntut ilmu tidak mengasah hatinya. Makanya Imam Haddad selalu mengatakan, alaika bitashihin niyyati wa tajdidiha. Hendaknya engkau selalu memperbaiki niatmu dan memperbaharuinya. Terus kita cermati hati kita. Mari kita baca. Bil barakah. Qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi. Wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darini amin ila anqal. Wa marriyau adabun riya.
Riya adalah fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi. Orang yang riya berbuat baik bukan karena Allah tapi ingin sanjungan manusia, ingin imbalan manusia, balasan manusia, maka orang yang beramal dengan riya ini menunjukkan sepinya hati, sepi hatinya, kosongnya hati orang tersebut dari pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Allah melihat hatinya, tapi hatinya tidak diberikan untuk Allah. Ini kurang ajar. Kalau kita hadapan dengan manusia yang kita hadapkan wajah, kalau kita berbicara dengan orang yang kita hormati, tapi muka kita buang, itu menyinggung perasaannya. Itu sesama makhluk. Bagaimana kita dengan Khalik sang pencipta? Allah yang dur ila qulubikum, Allah melihat kepada hati, sementara hati tidak untuk Allah. Dan Allah tahu apa yang terlintas di hati kita. Kita berbuat bukan karena Allah, Allah tahu. Li'annahu, kata Imam Haddad, yatasanna'u, dia berpura-pura, wa tazayyanu, dan mencakap, membagus-baguskan amalnya lil makhluqina, untuk makhluk, bukan untuk Allah. Orang ini dianggap sebagai orang yang dungu, li'annahu la yaqna, dia tidak puas bi'ilmillahi rabbil alamin, dengan pandangan Allah, ilmu Allah. Maksudnya dia tidak cukup dengan sanjungan Allah, dengan dilihat oleh Allah, sampai dia perlu untuk dilihat oleh manusia. Bahkan bisa dimaknai dia lebih memuliakan manusia daripada Allah itu sendiri. Allah. Orang riya. Wa man 'amila shalihati, barang siapa yang berbuat baik, amal-amal soleh yang dilakukan, wa ahabba, dan dia senang. Senang itu ada harapan. Kalau berbuat baik dilihat orang lain cerita, enggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah dia menikmati, senang. Aya'rifahun nasu, agar orang tahu. Aya'rifahun nasu, kalau orang mengetahui amalnya. Bidzalika, dengan amal tersebut. Liyu'azzimuhu, ada tujuan. Pertama ada senang dulu. Dia berbuat baik dilihat orang senang. Kenapa senang? Di balik itu ada harapan. Kalau dia tahu saya baik, pasti dia akan berbuat baik pada saya. Yu'azzimuhu, agar diagungkan. Agar mereka bisa mengagungkannya. Wa yastani'u ilaihi ma'rufa, kemudian memberikan kebaikan karena sudah dianggap ustadz, nanti ada hadiah. Kalau datang ngasih amplop, sedekah. Rupanya itu yang dicari. Maka rugi dia, hanya mendapatkan dunia, menjual agamanya. Ibadahnya dijual, ditukar dengan dunia. Fahuwa mura'in, maka orang yang berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan imbalan dari manusia, itu adalah mura'in, orang riya yang sesungguhnya jahilun, dia bodoh. Rahibun fid dunya, pecinta dunia akan tersiksa. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, ini bukan hadis, akan tapi maknanya benar. Kalau orang sudah dikuasai oleh cinta dunia, maka ketahuilah akan mudah melakukan kesalahan. Enggak peduli bisnisnya halal haram, enggak peduli usahanya, sampai dia meninggalkan kewajiban dan seterusnya. Na'udzubillah. Lianna zahidah, sebab sesungguhnya orang zuhud. Zuhud sifat mulia. Zuhud sifat mulia adalah orang yang selalu mensyukuri karunia Allah, sehingga yang ada di dalam hatinya kerinduan kepada akhirat. Az-zahid, perindu akhirat. Lawannya adalah muhibbud dunya, pecinta dunia. Kalau pecinta dunia enggak ada zuhud. Tapi ingat, kalau sudah disebut kalimat zuhud, bukan identik, bukan berarti harus orang itu hidup sengsara, tidak. Bisa saja seorang yang sangat zuhud, dia seorang raja, Raja Sulaiman, Raja Daud, orang kaya, ahli surga, Abdurrahman bin Auf. Zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa, tapi jangan sampai kita dikuasai apapun selain Allah. Laisa zuhdu alla tamlika syai'a wa innama zuhdu alla yamlikaka syai'u. Ini zuhud, kalimat zuhud disebut Imam Haddad, artinya apa?
Orang zuhud itu menjadi dunia di tangannya, bukan dunia di hatinya. Dia mungkin kaya raya dan kaya sekali, karena itu jatah dari Allah. Tapi nggak ada nyangkut di hatinya. Nggak mengganggu urusan ibadahnya, nggak menjadi bisnisnya haram, tidak. Terus dia di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridhoi dengan kekayaannya dan melimpah. Jadi kalimat sampai nanti kalau bangun pondok pun bisa saja. Pondok dibesarkan, pondok dimewahkan, dihebatkan agar jadi modal, agar kembali nanti lebih besar. Penghormatan orang, sanjungan, muliakan orang pada terkagum-kagum, sehingga yang terkagum-kagum juga orang besar, orang kaya, lebih gede lagi nanti dapatnya. Na'udzubillah. Jangan dianggap tidak ada, itu ada, sebab disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya menyinggung semuanya itu. Maka termasuk di ranking 1 ini ulama-ulama yang tertipu. Dalam Al-Kashf wa Tabyin ranking 1 tertinggi, bahayanya adalah ulama-ulama tertipu. Menuntut ilmu bukan karena Allah. Itulah nanti menjadi tidak ikhlas semua amalnya. Amalnya semua hitungannya adalah dengan imbalan, dengan pemberian. Maka menjadilah orang yang bisa dibeli, lihat. Dia termasuk yang paling jelek di saat ada urusan politik. Dia paling jelek di saat urusan bagian dunia. Dia paling jelek. Semua menjadi paling jelek. Karena apa? Hatinya yang kotor. Dikuasai dengan hubbud dunia. Tidak ada berbuat baik kecuali ada harapan dunia. Itulah riya. Cari imbalan di dunia, dan dunia kan dari manusia. Pemberian dari manusia. Maka anak aku semua hati-hati, tolong dibenahi niat. Belajarlah di saat kamu duduk di kamarmu, kemudian di masjid belajar, ingat karena Allah, bukan hanya saya yang mengejar nilai terbaik, nanti disanjung oleh guru saya. Memang sanjungan guru adalah bentuk doa, tapi bukan itu yang kau cari seharusnya. Itu adalah tambahan. Kalau guru menyanjungmu dengan senang, itu bagian daripada doa seorang guru. Akan tapi ingat, kalau kalian belajar hanya untuk itu, untuk nilai, makanya munculnya orang-orang riya. Di dalam belajar itu apa? Nggak pengen yang lain pinter, sehingga ada pengen juara 1 tuh buku temannya disembunyikan biar nggak bisa murojaah, biar dia ranking 1 terus. Kalau ditanya orang, batasnya dirubah sama gurunya, nggak ngasih tahu, biar yang lain kebingungan. Biar dibilang cerdas dia, kalau belajar sembunyi, nggak orang. Kalau keluar seolah nggak pernah belajar tapi pinter, padahal dia belajar sembunyi. Ada model begitu. Kalau belajar sembunyi, karena sudah masyhur dia itu cerdas dia. Sambil tidur pun dia bisa ngerti. Wah, dia pikir kayak laduni begitu. Padahal dia sembunyi pergi ke kamar mandi, bacanya kamar mandi dia. Hati-hati, model manusia begini ada. Karena apa? Dia pengen disanjung orang, pengen dianggap dia cerdas, kata gurunya pinter. Ini anak ini belajarnya tidur kok, tapi bisa jawab ya. Dicari begitu, model begitu. Kalau tidur, kamarnya dikasih kelambu begitu, membaca sih. Yang lain pada tidur dia baca. Biar dianggap dia cerdas. Pengen sanjung manusia. Kalau belajar dia merasa gengsi. Dia pengen ranking 1, nggak pernah belajar. Wah, bangga petentang. Muncul riya bukan karena Allah, karena manusia. Muncul sombong lagi penyakitnya. Hati-hati. Ini perlu dibenahi. Gaya-gaya belajar yang salah itu dibenahi. Karena buahnya nanti. Kalau waktu belajar yang dengan caranya salah begitu. Maka kalau jadi ulama, ya ulama su' yang lebih ditakuti oleh baginda Nabi melebihi daripada Dajjal. Hati-hati. Az-zuhud. Az-zuhud tidak harus seorang fakir, akan tapi orang yang membebaskan hatinya daripada hubbud dunia. Dan itu diperangi. Makanya termasuk riya nanti caranya perangi. Bisa ditengok nanti dalam salah satu. Mungkin anak-anakku yang di luar bisa dilihat pengajian Buya dengan judul sudah berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, atau tentang abadikan amal dengan ikhlas. Di situ akan kita sampaikan tip bagaimana kita memerangi namanya riya. Oh, riya itu halus. Orang riya pun nggak sadar berbuat, melakukan riya nggak sadar. Riya halus sekali. Dan kadang tidak terjadi hari itu, nanti 10 tahun yang akan datang kadang-kadang. Bahkan mau mati baru keluar loh. Kau nggak ingat dia, mau mati dia. Maka dikatakan oleh baginda Nabi yang namanya riya itu akhfa, lebih lembut min dabibi namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatil dhalma.
Yang namanya riya, perusak amal itu adalah berada di dalam hati itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Oh, lembut sekali harus. Riya. Nanti padahal sudah 10 tahun dia menjaga. Tahun ke-10 kecil bongkar riya. Karena itu pamungkasnya iblis. Iblis itu paling sedih kalau orang berbuat. Setan paling tidak senang kalau orang berbuat baik. Tapi setelah orang berbuat baik, setan itu pusing, nangis dia, pergi, tapi berpikir. Akhirnya apa? Dimasukkan wilayah riya. Ada 7 pintu setan, madakhil setan, di antaranya riya. Suruh berbuat baik, setelah berbuat baik, kata setan suruh riya. Nah, kalau sudah riya, kata setan apa? Sebesar apapun infakmu nggak ada pahalanya. Sebanyak apapun sholatmu nggak ada pahalanya. Senang setan. Kayaknya ahli ibadah dia, kayaknya ahli derma di sedekah, kayaknya penceramah sana kemari. Tapi bukan karena Allah. Setan tertawa, lo teman gue. Itu. Hati-hati nak ya, maka dari sekarang itu perlu dibenahi. Belajarmu karena Allah. Ngambil air wudhu. Duduk sebisa mungkin menghadap ke kiblat. Kemudian baca salat ibadah di Nabi. Kemudian zikir ya Allah. Berikan keikhlasan terus. Aku melakukan karenamu ya Allah. Ya seperti itu. Diniati terus diasah. Sampai nanti mencoba ngamalkan. Diuji juga beramal, berbuat di saat tidak ada orang lain melihat. Bukan guru, bukan saudara, bukan murakib. Ingin di saat sholat sendiri gak ada orang lain tahu. Disanda. Pelan-pelan. Amal-amal yang disembunyikan. Taib. Lianna zahida, sebab sesungguhnya orang zuhud itu adalah orang law aqbalan nasu alaihi bitta'zimi wa badlil amwali lakana yu'ridu an dzaliha wa yakrahuhu. Orang zuhud yang sesungguhnya itu adalah dia sendiri yang tahu. Kalau dia tiba-tiba merasa risih kalau ada orang menyanjungnya, dia risih disanjung sehingga merasa sedih, aku tidak pantas disanjung. Langsung merasa begitu. Tapi orang yang tidak paham makna ini, dia disanjung dia senang. Ya siapa dulu nih, ya tentu dong, sanjungan dicari. Berpaling, kalau pada saat ada orang memberikan kepadanya kekayaan dan sebagainya, dia berpikir, kenapa harus memberikan kepadaku? Untuk apa aku nanti? Apakah dia memberikan karena aku melakukan kebaikan? Rugi saya. Milah dan milih mana yang akan diterima. Orang zuhud. Jadi orang zuhud di saat dikirimi oleh orang dunia sanjungan berkenaan dengan amalnya, dia mengingkari. Tidak ada. Aku ingin berbuat baik karena Allah, jangan dikasih imbalan. Kalau ingin memberi, babnya beda. Bukan karena aku ngaji di rumahmu lalu kau kirim duit. Nah, saya pulang, intinya kalau bangun pondok kirim aja duit ke pondok sana. Bangun sendiri sana. Jangan ngasih duit atas dasar imbalan saya ngaji di tempatmu, ceramah di tempatmu. Nah, sorry. Harus gitu. Intinya kalau bantu sana. Khawatir kita datang ke rumahnya orang hanya melirik pemberiannya. Oh bahaya sekali kalau ustadz punya penyakit semacam ini. Lihat, bukan karena Allah, semuanya hitungannya adalah urusannya dunia. Sampai santri pun akhirnya diperes untuk penghasilan dia. Setiap minggu ada seragam baru, ada kitab baru, buku baru, tas baru, segala macam baru. Bahasanya sih, tidak apa-apa, ambil dulu gampang, baru seminggu ditagih. Terlambat, enggak barokah ilmunya. Wah, serem banget. Ini santrinya dijadikan, sudah dihitung santrinya 3.000. 3.000 itu kalau kasih 1.000 saja sudah 3 juta. Wah, 3 juta kali hitung. Wah, bisa buat kredit mobilnya. Nah, urusannya pengen beli mobil, kredit lagi. Haram lagi cara kreditnya, kan kacau lagi semuanya. Ayo. Kapan itu semua dibenahi anak-anakku? Saat ini waktu kau menuntut ilmu. Makanya kalau cara menuntut ilmu, makananmu halal, tidak tamak dengan makanannya temanmu, maka jadi ulama nggak tamak. Lalu sekarang beruntut ilmu saja sudah ada rotinya orang delep ini. Nanti ada tanahnya orang diambil. Itu bakal kebeli waktu urusan politik, kebeli sama pakar-pakar politik. Urus ahli dunia, tawadhu dengan ahli dunia, 2/3 imannya hilang. Tunduknya kepada orang kaya karena kekayaannya. Kalau kita hormati pada orang kaya karena kesolehannya, diajarkan. Kalau seandainya Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang ke sini, tak cium tangannya, kalau kakinya. Karena kesolehannya.
Sekarang jangan sampai ente sebagai ulama patuh dengan orang kaya karena kekayaannya. Dhahaba anhu thulutha dinihi, 2/3 imanmu akan hilang. Pejabat datang kita hormati karena jabatannya. Oh, berantakan, ilmumu hilang, imanmu hilang. Tapi kalau pejabat yang soleh, ya perlu kita cium tangannya. Misalnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang ke sini, pejabat, ya tak cium tangannya dia. Tapi kalau kesolehannya nggak tampak, kebaikannya nggak jelas, mungkin coba kita hormat, masya Allah fotonya dipajang. Ente ini ustadz apa? Hatimu yang perlu ditata. Kebanggaanmu hanya dengan Allah. Kalau ada orang bangga dengan fotonya seorang ulama, masih masuk akal. Seorang pejabat yang soleh, masuk akal. Tapi nggak jelas kesolehannya. Pasti ada dunia di balik ini. Biar pernah duduk sama ini, saya punya koneksi, ayo kerjasama dengan saya. Hati-hati, jaga hati sini. Memang kita juga tidak boleh suudzon kepada pejabat dan sebagainya. Kita doakan pejabatnya ahli surga semuanya. Akan tapi untuk menata hati harus waspada dengan siapa? Kalau sudah terbeli hatimu, na'udzubillah, rendah, kau jual agama, nggak akan kita dapatkan pahala di akhirat nanti. Kalau sudah kita bebaskan hati kita dengan hal semacam merdeka, duduk dengan orang kaya nggak bingung basa-basinya. Nah, duduk sama orang kaya bingung basa-basinya, wajib, masya Allah, wajib, panjang lebar, nggak dikasih duit lagi, keluar pelit hajinya. Hati-hati. Ya, ini perlu benar hati anakku semuanya. Saat ini waktu menuntut ilmu. Makanya selagi yang kau makan sudah ada, cukupkan dengan itu. Jangan tamak dengan yang lain. Jangan berani mengambil miliknya orang. Bagaimana menjadi murid mengambil miliknya orang? Gosop dan sebagainya. Itu muqaddimah. Gosop. Nah, karena kamu jadi santri, gosopnya ya kelas sandal. Jadi ustadz ya gosop gede lagi nanti. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan main-main urusan gosok, ngambil pulpennya orang itu. Belum menuntut ilmu, pulpen siapa yang kau pakai? Berarti cara menuntut ilmunya tidak dengan Allah, bukan untuk Allah juga nanti pada akhirnya. Rizki yang halal, baju yang halal, makanan yang halal. Dan kita harus dengan Allah, bangun malam semuanya bersih. Nah, kalau sudah waktu menuntut ilmu benar caranya akan muncul nanti. Hasilnya waktu kalian menjadi ulama yang dibimbing oleh Allah. Ulama rabbanin, mulhamin, muwafaqin. Semuanya akan sifat-sifat mulia ada pada dia. Dari menuntut ilmu anak. Sekarang kalian menuntut ilmu. Kalau ada santri makan haram kata alasan gak ada makan. Bagaimana dulu orang-orang itu sampai makan. Sampai salah satu ulama dikisahkan di Jawa Timur menjadi ulama besar, waktu mondok yang dimakan hanya buah pace. Mau dibuatin rujak pace? Ini sudah makan cukup, mengatakan masih. Ini godaan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjadi orang alim besar, subhanallah, makannya cuma 2 kali, makannya sekali, puasa terus, bukanya dengan air, sahurnya dengan air, tengah-tengahnya habis isya dia makan kurma seadanya. Dengan segala kefakiran. Imam Nawawi itu fakir, sangat fakir. Tapi namanya hari ini disebut-sebut sampai hari kiamat. Kalau sebut nama Imam Nawawi, kalau yang membaca santri niatnya nggak benar, dianggap Imam Nawawi itu kaya raya karena terkenal ustadznya, banyak ngasih duit begitu. Imam Nawawi fakir. Bahkan waktu belajar sambil kerja, sambil jaga bakal warung kecil itu untuk jualan apa gitu. Allah. Tapi sama ayahnya betul-betul dijaga agar tidak makan barang haram. Yang dimakan halal bersih semuanya, anaknya dijaga. Anaknya sangat dijaga. Bahkan Imam Nawawi sampai tidak mau memakan buah yang ada di kotanya waktu di Damaskus. Kenapa? Ada sebagian tanah wakaf yang dimiliki oleh orang, khawatir yang dimakan itu adalah dari tanah wakaf. Begitu hati-hati urusan makanan. Sekarang katanya menjadi ulama, leb, makan temannya diembat. Alasannya nggak ada orangnya. Tiap nggak ada orangnya langsung miliknya dia. Nggak boleh itu.
Bukan milikku, tidak boleh aku ambil. Kalau harus aku makan, aku cari siapa yang punya. Itulah mukotibahnya, nak. Nah, riya itu ada poin di sini, karena riya itu berbuat bukan karena Allah, karena manusia deh. Nah, kalau sudah berbuatnya hanya karena manusia saja, ya dia baik karena manusia. Dia sopan karena dilihat manusia. Dia tidak maksiat karena dilihat manusia. Sudah nggak ada manusia, bebas dia. Jadi ustadz di mimbar saja, di kamar yang sepi sudah bukan ustadz lagi, nggak ada ustadznya. Bubar semuanya. Nggak beda dengan orang yang ada di orang-orang yang lain. Ustadz yang di mimbar saja dengan dandan, Masya Allah, gayanya, sopannya, Masya Allah. Sampai kamar bubar. Yang dilihat segala macam yang bisa dilihat. Kalau kumpul sama, hati-hati. Ingat, bukan untuk nilai orang, untuk belajar diri kita sendiri. Baru nanti kalian akan menemukan kejayaan yang luar biasa. Riya, kita lanjutkan. Wa hadza yadrubu dunya bi amalil akhirati. Kalau orang zuhud, dunia disodorkan pun dia ogah-ogahan menerimanya. Diberikan saja, padahal bukan dengan cara yang haram, diberi dunia masih mikir ini, milah-milah. Terus bagaimana dengan orang yang menjual Allah, menjual akhirat hanya untuk dunianya? Wa hadza yatlubu, ini orang riya, ceramahnya mencari dunia, hulus. Oh, nanti kelas-kelasan nih, oh, ini ustadz nasional. Nasional minimal 15 juta. Kalau sehari ceramah 2 kali, 3 kali sudah hampir 50 juta. Hitung-hitungan 1 bulan berapa? Hitung. Wah, lebih gede gajinya daripada direktur. Nah, ini kan ustadz nasional. Kelas provinsi ya 10 juta, 7 juta. Lokal 2,5 juta, kadang 500.000, kadang 100.000. Ada kelas-kelasan. Sehingga nanti yang diangkat mobilnya apa? Kalau ternyata suatu ketika kamu diuji oleh Allah harus punya helikopter, syukuri gitu saja, bukan untuk sebuah kebanggaan. Tak taunya karena kamu jadi ustadz harus punya jet, kamu harus ceramah hari ini di Amerika, besok di Jepang. Ya, syukuri, bukan targetmu seperti itu, jalani. Bukan berarti harus sombong dengan jetmu. Ada mungkin yang mudahkan, ada. Tapi jangan impianmu adalah untuk kesombongan. Jadi ustadz yang punya jet 2, 3 gedung, wah, hati-hati anakku semuanya. Jadi rusaknya nanti saat ini, di saat salah, di saat menuntut ilmu. Maka ini riya. Riya itu bukan karena Allah, nuntut ilmu bukan karena Allah. Tadi hadis yang dia sebutkan. Lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya, kalau seorang penuntut ilmu enggak bisa benar-benar zuhud urusan dunia, enggak bisa menghilangkan kesenangannya dan kemauannya dengan dunia. Mungkin kelas kita, ya Imam Haddad, kayaknya susah kalau kita harus tidak cinta dunia. Tapi ya jangan sampai mencari dunia. Maksudnya cinta dunia itu yang menjadikan lupa akhirat, itu yang musibah. Kalau orang menjaga hartanya harus, man mata duna malihi mata syahidan. Orang punya harta, kekayaan, dirampok sama orang, dia membela, menjaga hartanya, mati syahid kok. Harta harus jaga. Kenapa? Harta untuk dimakan keluarganya sebagai nafkah, harta untuk berjuang, nggak boleh diambil siapapun, harus kita jaga. Kalau mati menjaga hartanya, mati syahid. Tapi bukan atas dasar cinta. Bukan cinta, wah kok dunia, nggak mau berbuat baik. Karena ingin berbuat baik dengan hartanya, maka dia sedih kalau hilang. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi, kalau seandainya seseorang itu tidak mampu untuk zuhud kelas tersebut, menjadikan dunia hanya di tangan, tidak di hati, atau bahkan meninggalkan dunia nggak bisa, dan memang tidak dianjurkan meninggalkan dunia. Orang punya makom sendiri, ada makom tajrid, makom sebab, seperti disampaikan bin Attal As-Sakandari. Makom tajrid memang hidupnya adalah sudah nggak punya urusan dengan manusia. Tiba-tiba ya kamu tiba-tiba seseorang itu kok berada di hutan belantara sendirian, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak ada dakwah, ketemu monyet, kucing, maka makom tajrid dia nggak usah cari nafkah, nggak apa-apa, lapar makan buah yang ada di hutan. Tapi kalau sudah menikah masuk makom tajrid itu kurang ajar namanya, ngambil anaknya orang suruh kerja ini. Kalau menikah ya wajib ngasih nafkah, punya anak ngasih nafkah, kerja, karena makomnya makom sebab. Nah, di saat orang masuk wilayah makom sebab itu, yang perlu jaga hatinya. Boleh mencari nafkah, bahkan mengumpulkan harta, tujuannya karena Allah.
Kalau bukan karena Allah, makanya muncul orang yang susah bayar zakat. Bisnis modal haram dari riba pun masih berjalan karena bukan Allah lagi yang dicari. Tapi kalau orang berbisnis, bekerja, urusan dunia karena Allah, akan terbaca cara menggapainya pun dengan cara yang benar. Sebab sederhana kalimat dan kaidah sekaligus hikmah, sebaik apapun sebuah tujuan, jika diraih dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan membuahkan kebaikan. Sebaik apapun tujuan yang ingin diraih, jika dengan cara yang tidak baik, tidak akan membuahkan kebaikan. Bangun masjid adalah bagus, akan tapi menggerakkan perampok sama anak gadis suruh melacur, itu namanya namanya wudhu dengan air kencing, nggak akan ada buahnya. Wudhu bagus, pakai air kencing, mana bisa suci? Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah memang kita harus berurusan dengan dunia, kata Imam Haddad, wayambahi, maka seyogyanya orang yang masih berurusan dengan dunia. Karena apa? Anaknya 11, harus sekolah, harus mondok, harus biaya, maka dia harus bekerja dia. Maka hendaknya yatlubud dunya minal maliki laha, hendaknya mencari dunia dari zat yang memilikinya, Allah. Wa wallah, yaitu Allah. Jangan menjual agama. Makanya ustadz yang menjual agama yang sangat rendah, lebih bagus pergi ke pasar jualan sayur, dapat rezeki halal, daripada jual agamanya. Berbuat baik pamrih bukan karena Allah, sengsara dia. Ceramah hitungannya adalah dengan pemberian, sengsaralah dia. Kalau ceramah diberi lain cerita, anak-anakku semuanya. Tapi menjadi masalah hitungannya sudah masuk di situ, sehingga membedakan si fulan, si kaya, si miskin, si lebih baik jualan sayur, jangan jadi ustad. Jualan sayur, ahli surga di sayur, jadi penjual sayur. Biar sayur yang jujur, halal, bersih, masya Allah. Karena dia mencari dunia dengan cara yang benar, daripada ini menjual akhirat cari dunia ini. Maka kata Imam Haddad, carilah dunia kepada Allah dengan cara yang Allah izinkan. Bisnis yang benar, yang halal. Fa inna qulubal khalaiqi biyadihi, semua hatinya manusia adalah di genggaman Allah. Allah yang merubah-rubah. Yuqbilu biha man ala man akbal, Allah akan menghadap, maksudnya Allah akan menyambut orang yang menuju kepada Allah. Jika engkau sungguh-sungguh menuju kepada Allah, maka Allah akan sambut. Allah Maha Kasih. Bahkan begitu Maha Kasih dan sayangnya Allah kepada hambanya, tidak kita melangkah sejengkal kecuali Allah mendekat sedepa. Maksudnya mendekat itu bukan berarti Allah punya tempat lalu pindah, tidak. Artinya kalau kita memberi 1, Allah beri 10. Kita masuk melangkah sedikit, Allah lebih cepat lagi kepada kita. Itulah Allah yang Maha Kasih. Bahkan tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali karena telah didahului oleh kebaikan Allah. Kita berbuat baik berderma, kita berbuat baik melakukan sholat, ternyata perbuatan baik yang kita lakukan ini karena telah didahului oleh kebaikan Allah, yaitu menggerakkan hatimu untuk berbuat baik. Habislah kita dengan Allah, betul, sanjungan kepada Allah, puji syukur kepada Allah, puji syukur yang gak akan bisa kita melakukan sesempurna mungkin. Subhanakala nusitana an alika anta kama atnaita ala nafsik. Gak mampu ya Allah menyuci bersyukur kepadamu dengan syukur yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, syukur ini pun perlu disyukuri. Lalu kapan selesainya? Baik, cari dunia dari Allah. Allah yang menggerakkan hati siapapun. Yusakhiruha lahu fima yasha'u, dan Allah akan menundukkan dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang baik juga ada yang diberi, orang jahat juga banyak. Orang baik ada diberi kekayaan oleh Allah, Raja Daud. Orang jahat diberi oleh Allah dunia, ada kekayaannya pun disebut sampai hari ini sangat terkenal, dia masyhur. Qarun, hartanya pun sampai ini disebut harta karun. Hartamu harta karun. Aduh, Qarun, Aisyah masyhur ya. Tapi dia sengsara dengan kekayaannya. Baik, inilah anak-anakku semuanya, pelajaran hari ini, tolong ya. Berbuat berusaha untuk karena Allah, bukan sanjungan gurumu yang kau cari. Mengabdi kepada seorang guru bagus, tapi karena Allah. Tapi kalau mengabdinya kepada seorang guru karena zatnya seorang guru, maka ketahuilah dia akan kecewa pada waktunya, sehingga tidak tahan dengan ujian seorang guru.
Ditegur guru langsung lari karena berbuatnya bukan karena Allah. Tapi kalau dia karena Allah, nggak akan bergeming dia, nggak akan berubah dia, karena dia tahu bahasanya aku mengabdi kepada guruku karena Allah. Karena ini termasuk syiar Allah. Ulama syiar Allah, aku harus hormati dia, aku harus jaga dia. Ini baru benar. Tapi kalau bukan karena Allah, lihat, hanya karena ya ada memanfaatkan. Kalau saya dekat dengan orang, kalau ustadz, ini ustadznya masyhur mungkin, terkenal. Kalau saya dekat sama ustadz itu enak, koneksi saya banyak. Karena ustadz itu temannya banyak, bisnis saya bisa lancar, bisa jualan. Hah, loh, niatnya sudah nggak benar dekat sama ustadz. Nanti sama ustadz pasti dikenalkan sama link-link besar. Wah, duduknya dengan ustadz bukan karena Allah, lagi-lagi karena dunia, sengsara. Baik, bab riya, insyaallah. Dan ini perlu kita ulang-ulang kalimat-kalimat semacam ini untuk diri kita sendiri sebelum nasihati orang lain. Buya juga untuk Buya, bukan untuk sendiri. Karena kita sering lupa. Jadi kalau kita sering asah, dan asah akan terasa di hati. Sehingga berbuat bisa karena Allah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, berikan kepada anak-anak kami, para santri, baik yang dari pesantren kami ini atau di pesantren yang lain, yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, Allah, mudahkan mereka di dalam menuntut ilmu mereka. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ya Allah, Engkau yang menguasai hati mereka, jadikan niat mereka adalah karenamu ya Allah. Engkau yang menguasai hati mereka ya Allah. Engkau yang memiliki hati mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka yang punya niat jelek, niat busuk, maka Engkau yang maha kuasa, wahai muqallibal qulub. Tetapkan hati mereka dengan niat yang baik, yang mulia ya Allah. Engkau maha tahu apa yang ada di hati kami ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dalam beramal ya Allah, dalam menuntut ilmu ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kami semakin takut melanggar-Mu ya Allah, ilmu yang menjadi sebab kami semakin rindu melakukan kebaikan karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari riya ya Allah, itu penyakit hati ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengangkat dari kami ya Allah riya. Jadikan ya Allah amal kami hanya karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Jauhkan dari riya, jauhkan dari sombong, jauhkan dari dendam, jauhkan dari benci ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Puji syukur atas halal yang Kau mudahkan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Haram di mata kami, haram di lisan kami, haram di telinga kami, haram di anggota tubuh kami, haram di syahwat kami, haram di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Para santri semuanya ini ya Allah, berikan ilmu yang manfaat. Jadikan mereka adalah penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang bisa berjuang dengan ilmu mereka, yang bisa berjuang dengan harta mereka, yang bisa berjuang dengan tenaga mereka, yang bisa berjuang dengan pikiran mereka, yang selalu memanjatkan doa untuk perjuangan ya Allah. Kami rindu itu ya Allah. Jangan sampai ada satupun yang gagal dari mereka. Ya Allah, Engkau yang memiliki mereka, Engkau yang menguasai mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga kami semua ya Allah. Rumah tangga kami jadi rumah tangga yang indah. Anak-anak kami ahli surga semua ya Allah. Santri kami ahli surga semua ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, yang menyaksikan acara ini pesantren manapun ya Allah, berikan ya Allah ketulusan kepada guru-guru yang mengajari mereka, santri-santri yang mereka ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan berikan kepada para wali santri kemudahan dalam mencari rizki yang halal, penuh berkah untuk membekali anak-anak mereka ya Allah. Dan jadikan anak-anak mereka adalah penyejuk hati mereka, penghibur mereka di dunia dan di akhirat ya Allah.
mencintai kekasihmu Nabi Muhammad dan dicintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah angkat wabah dari kami ya Allah. Engkau yang menurunkan dan Engkau yang mengangkat. Berikan kepada kami semua kesehatan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Semua ya Allah yang berjuang dengan ilmu mereka, harta mereka, pikiran dan tenaga ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan keikhlasan. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baca doa karab. Bismillahirrahmanirrahim.